Jadi intinya baiknya itu kalau ada kelompok menyeret-nyeret atas nama agama, atas nama umat, ya, itu tidak bagus diikuti. Kalau umat, rakyat, agama itu menjadikan alat politik atau alat untuk memenuhi hasrat kemauan nafsu keduniaannya, ini nggak boleh diikuti. Apalagi yang sampai bawa gelar-gelar bawa santri dan sebagainya. Ini saya kira kelakuan yang kotor yang seperti itu. Umat Islam ini kan sudah tentrem, masyarakat kita kan sudah adem gitu loh. Di desa-desa juga itu saya merasakan kok adem, nggak pernah itu yang namanya merasa ditindas, disengsarakan oleh pemerintahan sekarang, enggak. Meskipun saya orang miskin juga, sering kekurangan juga, enggak merasa itu ditindas, nggak merasa disengsarakan. Lah kalau kalangan al-kadruniyah wal sengkuniyah itu hanya gara-gara ada 1, 2, 3 orang kelapa dan sebagainya, supaya kemudian menuduh pemerintahan sekarang itu menyengsarakan, atau ada 1, 2 itu yang ulama kena kriminal kemudian diproses, dituduh kriminalisasi, atau ada orang yang bunuh diri ya kemudian juga menyalahkan pemerintah, padahal itu karena urusan persoalan dirinya sendiri ya. Kalau ada orang yang celaka, aduh, apa-apa yang disalahkan pemerintah, apa-apa menjadi tolak ukur gitu ya, bahwa pemerintah ini, padahal yang dilihat, yang didapat infonya hanya beberapa, tapi bahasa kata semua rakyat sengsara, semua rakyat ditindas, semua rakyat susah ya, semua rakyat bingung, bahkan hanya 1, 2 dan beberapa orang ya yang diproses hukum, yang kebetulan seorang tokoh agama kemudian dengan mudahnya menuduh kriminalisasi ulama. Ini hal-hal yang sangat lucu sekali, seolah-olah selalu mencari pembenaran atas praduga, atas stigma-stigma mereka itu. Ayo dibangun teruslah narasi-narasi untuk memojokkan ini pemerintah kita. Pak Jokowi dituduh macam-macam, sampai keluarganya juga. Ini kalangan al-sengkuniyah wal kadruniyah ini sudah kebablasan. Apapun prestasi yang dicetak ya, rakyat bersama Bapak Presiden pada saat ini tidak ada. Bagi mereka itu satu keuntungan ya. Karena apa? Karena ya miring cara berakalnya itu, selalu saja itu sisi gelap, sisi susah, sisi rugi, sisi buruk saja terus yang diulik-ulik gitu. Itulah enggak yang punya gelar profesor, doktor, tokoh agama, pengamat, ahli, iya, dari berbagai macam latar belakang, seolah-olah ini ya Allah, kalau sudah masuk kalangan al-kadruniyah
wal sungkuniyah ini membabi buta, sok paling pinter, sok paling benar, sok paling mulia, sok Masya Allah, sehingga dengan mudahnya itu mengolok-olok presiden kita yang on lah di bidang hukum lah, yang dengan proses pemilihan yang sembrono lah, yang menindas lah, yang membodohi dan tidak bisa mencerdaskan. Nggak ngelihat kenyataan banget ini mereka itu. Semua itu versi diri yang saya udel dewe. Masya Allah. Ya, udahlah saudara-saudaraku. Ya, mudah-mudahan saja mereka itu mau kembali insaf gitu kan, kakal sehat gitu. Mereka dengan mudah itu mengkafirkan orang lain yang beda jalan, menuduhkan PKI dan sebagainya. Dia tidak sadar bahwa terkadangan orang yang mudah menuduh itu pemilik aslinya gitu loh. Contohnya menuduh PKI, boleh jadi dirinya, menuduh kafir boleh jadi dirinya gitu kan, boleh jadi dirinya menghujat, boleh jadi itu kerendahan sumber dayanya gitu kan. Jadi ulah kelakuan mereka kadang-kadang bukan hanya orang yang membuat tertawa orang cerdas, tapi bahkan orang awam pun terkadang boleh dong mentertawakan mereka. Kenapa? Makin lama kok seperti maaf kayak para badut aja mereka itu. Omong seenak itu. Sok bela rakyat, bela umat, bela agama. Sok gelar-gelar. Promosikan biar orang awam pencut, biar umat-umat terbatas ini mengikut nurut, kemudian dengan mudahnya dimanfaatkan, diperalat untuk memuluskan kemauan syahwat politik, syahwat keduniaan. Nah, cobalah kita lihat saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah. Kenyataannya itu kan yang kaya mewah berlimpah itu kan kalangan bohir-bohirnya doang, para pemimpinnya doang, penggeraknya doang. Nah, sementara saudara-saudara kita yang silau kepencut, nurut menjadi pengikut mereka. Bahkan tidak jarang pulang itu berurusan bertengkar dengan istrinya gara-gara itu diajak entah ke jalan entah kemana itu kan, melupakan usaha itu kan, meninggalkan pekerjaan, bukan malah sejahtera, malah tambah susah. Nah, terus kalau mereka para al-kadruniyah wal sungkuniyah ini mengatakan bahwa rakyat makin susah, makin sengsara, makin kacau. Yang bikin susah, yang bikin sengsara siapa? Orang kita aja, orang desa adem-adem aja kok. Hidup pas-pasan juga ngerasa disengsarakan oleh pemerintah. Kalau ada kekurangan saya koreksi diri. Mungkin saya malas, mungkin saya tidak pandai-pandai manfaatkan waktu, mungkin saya kena banyak dosa jadi susah hidup dan sebagainya. Nggak mestilah kita harus menyalahkan pemerintah, apalagi menyalahkan Pak Jokowi.
Lah Pak Jokowi kurang apa? Beliau itu kan bekerja ya. Bahkan prestasinya juga sudah diakui dunia loh. Itin enggak coba? PBB memuji, kalangan dunia mempercayai. Piagam penghargaan dari mana-mana. Loh. Adapun hal-hal yang belum dicapai, ya baik itu janji visi misi Pak Jokowi gitu. Lah coba nyadar, presiden mana, pemerintahan mana yang dalam waktu singkat itu bisa memenuhi semua keinginan rakyatnya? Nggak ada. Bukan hanya hari ini, sampai kiamat juga nggak ada. Semua orang itu, semua kalangan itu punya keterbatasan. Ya nggak mungkin 5 tahun 10 tahun itu akan membuat puas seluruh rakyatnya itu. Tapi kan yang kita lihat yang terpenting kerja gitu loh. Ya. Dan kerja itu nyata sudah, pembangunan di mana-mana kok. Ya, dilulukan oleh masyarakat yang waras itu di mana-mana, juga dibanggakan oleh dunia. Nah, mungkin saja Al-Qadruniyah itu, wal Sengkuniyah itu, ya, merasa atau juga dengan sengaja itu kan melampiaskan ya iri dengkinya, kemudian membangun narasi-narasi, ya disengsarakan, ditindas, ya karena tidak bisa terwujud sesuai hawa nafsunya, tercegah oleh aturan-aturan, sehingga mereka merasa ditindas, merasa disengsarakan, disusahkan, tidak seperti zaman-zaman periode pemerintah. Lah, itu mah pembandingan yang hanya untuk menutupi kedok saja. Kadang sejujurnya saya juga melihat ulama mereka yang katanya berpendidikan, bergelar profesor, doktor, ahli hukum, pengamat, praktisi, kadang-kadang lucu gitu loh. Lucu gitu. Iya. Kok seolah-olah mereka itu kok sok paling pinter, sok paling adil, sok paling mampu, sok paling bisa gitu ya. Iya. Nah, kenyataan saya yakin mereka itu sepertinya kalau semisalnya itu pun ya menjadi pemimpin tidak seperti Pak Jokowi, setidaknya kesederhanaannya, kerendah hatiannya, itu kedekatan dengan masyarakat itu kan, setidaknya seperti itu. Dan saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah, kalau saja itu mereka yang bergelar profesor, doktor, tokoh agama, pengamat, praktisi dan sebagainya, pertanyaan kita, pantaskah gitu loh ya, pantaskah gitu loh mereka iyakah ya sebagai seorang atau contoh seorang pendidik, ketika kita itu melihat mereka itu suka nyinyir, menghujat, itu kan bukan perilaku orang-orang yang berpendidikan seperti itu. Bukan ciri khas orang akademisi seperti itu. Saya jujur nggak pernah sekolah. Kelas 3 out saya. Itu loh. SD tuh nggak punya ijazah saya. Gitu. Tapi saya nggak mau mengikuti mereka itu. Ya. Saya punya jalan sendiri, dan saya juga berbicara tentang pemerintahan, tentang Pak Jokowi itu bukan karena saya bela. Saya mencoba untuk bil adli gitu loh, di tengah gitu. Secara adil, bijak, secara positif saja lah kita pandang keadaan kondisi itu. Yang saya rasakan pada hari ini nih, pada periode ini nih, saya itu merasakan hidup ya nyaman, damai, aman, nikmat itu loh. Nah, kemudian
oleh kalangan-kalangan al-Qadruniyah wal Sungkuni itu dibilang nih gara-gara Jokowi ini, iya, jadi pecah belah, jadi timbul kekacauan, kegaduhan. Lah, siapa yang bikin gaduh, siapa yang bikin kacau, bikin perpecahan? Apa perilaku-perilaku, kelakuan-kelakuan sampeyan itu loh ya, yang selama ini itu ya, itu maha benar ta, ya, maha mendamaikan ta, maha bikin tentrem ta. Justru ya, terjadinya banyak kekacauan ini, berpecah belah ini umat ini, ya bisa saja itu karena atau ditaburkan sengaja gitu loh oleh orang-orang yang benci terhadap pemerintahan sekarang itu. Kenapa? Ya karena kebiasaan orang yang tidak mampu melihat yang lainnya mampu gitu loh, ya hanya bisa kalau tidak nyinyir ya menghujat, mengolok-olok. Ini perbuatan orang-orang yang rendah, meskipun itu berdarah tinggi, gitu loh. Ini. Jadi jangan usah lah, iya, dumeh, bergelar dumeh itu ini. Sebab apa? Ada yang sampai kadang-kadang mau bicara aja itu, kamu itu bodoh, kamu itu dungu. Ya, saya ini profesor, saya ini doktor, apa sih pendidikan kamu? Wah, orang tidak seperti itu yang waras tuh. Yang penting kenyataan, kontribusimu, prestasimu, karyamu itu yang bisa dinikmati oleh umat dan rakyat itu apa? Itu fakta, gitu loh, ya. Dan banyak sekali orang-orang yang tidak punya gelar tapi karyanya bukan umat, terhadap umat luar biasa. Banyak orang-orang yang ada sekolah tapi punya berkemampuan gitu loh untuk menebarkan manfaat, bahkan berkarya nyata gitu loh untuk dirasakan di keluarga dan bahkan umat gitu loh ya. Jadi bukan tolok ukur seperti itu, apalagi yang punya gelar gitu ya, mengabaikan keadaban dalam segala halnya yang akan menimbulkan polusi bagi rakyat dan umat. Hidup nggak guna seperti itu meskipun gelar setinggi langit juga. Nauzubillah min dzalik. Jadi hayolah, kalian itu kan suka sekali itu loh, seolah-olah bersih diri kemudian mengajak tobat orang lain dan sebagainya. Tobatkanlah dirimu sendiri dulu gitu loh. Dan kepada saudara-saudaraku, ya mudah-mudahan saja saudara-saudara lebih teliti, lebih jeli ya kepada para kalangan al-Qadruniyah wal Sungkuniyah ya, yang saat ini mungkin gak cocok atau ada kebencian, dendam gitu ya kepada pemerintah gitu ya. Itu gak bagus selalu seperti itu. Hayo kita sama-sama sebagai warga negara maju bareng gitu loh, antara kepandaian dan keilmuan, kecakapan ya kalian itu kerjasama yang bagus dengan pemerintah. Kritik yang bagus silakan aja gitu loh, demo silakan aja selama itu tidak mengganggu ketentraman dan tidak mudah melempar semua kesalahan kepada orang lain gitu loh ya. Kalau untuk menyalahkan orang lain itu mudah, orang mampu bisa. Kalau untuk membangun narasi-narasi yang asal-asalan, orang mabok preman kampung aja bisa kok. Nah, sampean itu kan punya gelar, muliakan dan jagalah keprawiraannya gitu loh. Jangan mudah ya terombang-ambing oleh hawa nafsu kebencian.
kedengkian. Sadar, mari kita bersama-sama, dan apa yang juga saya sampaikan ini juga khususun untuk diri saya sendiri. Apalagi saya ini orang bodoh, orang kampung gitu kan, rakyat kecil ya. Tentunya saya harus juga lebih mengutamakan bagaimana memperbaiki, mengoreksi, mengevaluasi, dan menyibukkan diri untuk mencari kesalahan-kesalahan pada masa lampau dan sekarang untuk supaya di hari besok lebih bagus lagi. Moga kita semua dalam bimbingan Allah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.